Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Putri, NIM 19136122. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester Geografi Regional Indonesia. Yang dosen pengampunya yaitu Ibu DRA Rahmaneli MPD. Yang pertama yaitu sebutkan nama pulau-pulau besar. Pulau-pulau besar yang ada di Indonesia yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Selanjutnya yang B, nama-nama laut di Indonesia. Yang pertama itu Laut Jawa, Laut Sawu, Laut yang terletak di Nusa Tenggara Timur, Laut Flores terletak di antara Pulau Sulawesi di sebelah utaranya, Laut Arafura terletak di ujung tenggara wilayah Indonesia, Laut Halmahera terletak di sebelah barat Maluku Utara, Laut Sulawesi terdapat di sebelah utara, Laut Halmahera terletak di sebelah utara Maluku Utara, dan Laut Seram terletak di sebelah utara Pulau Maluku dan barat Pulau Papua. Yang C, nama-nama selat di Indonesia. Di sini saya akan mempersingkat saja. Yang pertama ada selat atas di antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, selat Bengkala di sebelah selatan Pulau Weh dan Banda Aceh, selat Dumai di sebelah selatan Pulau Rupat, Provinsi Riau, selat Lombok di antara Pulau Bali dan Pulau Lombok, selat Durian di sebelah timur Pulau Kundoran, Provinsi Selatan, dan selat Madura di antara Pulau Jawa serta Pulau Madura, selat Bali di antara Pulau Jawa dan Bali, selat Makassar di antara Pulau Kalimantan dan Sulawesi, selat Siberut di antara Pulau Siberut dan Pulau Tanah Bala, selat Sikakap di antara Bagai, Provinsi Sumatera Barat, dan selat Sunda di antara Pulau Sumatera dan Pulau Sunda. Yang D, nama-nama Tanjung dan Semenanjung. Tanjung Benoa terletak di Bali, Tanjung Belambangan terletak di Banyuwangi, Tanjung Bira terletak di Sulawesi Selatan, Tanjung Mebulu terletak di Bali, Tanjung Ujung Kulon terletak di Banten, Tanjung Lesung terletak di Banten, Tanjung Puting terletak di Kalimantan Tengah. Selanjutnya soal yang kedua, jelaskan dan tunjukkan melalui peta batas-batas masing-masing provinsi. Yang pertama yaitu batas-batas wilayah NTT. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia dan negara Australia, sebelah timur berbatasan dengan negara Republik Demokratik Timur Leste, sebelah barat berbatasan dengan Selat Sape Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, Provinsi Maluku Utara. Sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik, sebelah timur berbatasan Laut Halmahera, sebelah barat berbatasan dengan Laut Maluku, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Seram. Selanjutnya Provinsi Maluku. Batas sebelah utara berbatasan dengan Laut Seram, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafura, sebelah timur berbatasan dengan Laut Irian Jaya, sebelah barat berbatasan dengan Laut Sulawesi. Selanjutnya Provinsi Papua dan Papua Barat. Provinsi Papua Barat berbatasan utara Samudra Pasifik, sebelah barat berbatasan dengan Laut Banda dan Provinsi Maluku, dan sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Papua. Sedangkan di Provinsi Papua, sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Barat, Provinsi Sandaun, sebelah selatan berbatasan Samudra Hindia, Laut Arafura, Teluk Cherepantaria, dan Australia.
sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku. Yang ketiga, jelaskan dengan gambar sesuai pembagian masing-masing: pertanian, perindustrian, pertambangan, dan perdagangan dan perhubungan. Yang pertama, pertanian. Secara klimatologi, mulai dari barat hingga timur Nusa Tenggara cenderung semakin kering. Dampak dan hutan lebat di Nusa Tenggara sudah tidak tampak dan mayoritas adalah vegetasi hutan. Hasil perkebunan dan pertanian yang menunjang adalah kelapa, kopi, ubi kayu, dan jagung. Yang kedua, perindustrian. Ada beberapa industri unggulan di NTT, garam, gula, dan tenun. Pertambangan, sumber daya yang berasal dari bahan galian di Nusa Tenggara hanya batu gamping, belerang, barit, dan kaloin. Yang keempat, perdagangan. Perdagangan cukup signifikan karena Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi kepulauan yang dapat memudahkan bagi sistem perdagangan dengan mudah. Yang kelima, perhubungan. Di hub Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kebijakan perhubungan atau transportasi untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun fungsi dari Dinas Perhubungan atau bisa disingkat Dishub adalah merumuskan kebijakan bidang perhubungan dalam wilayah kerjanya kebijakan teknis bidang perhubungan, penyelenggaraan administrasi termasuk perizinan angkutan perhubungan, evaluasi dan laporan terkait di bidang perhubungan. Selanjutnya, Maluku Utara. Yang pertama, pertanian. Sektor pertanian menyerap 40,8% dari total tenaga kerja di Maluku Utara. Lahan kelapa Maluku Utara merupakan perkebunan rakyat, sehingga peningkatan nilai tambah di subsektor perkebunan, terutama kelapa, diindikasikan akan memberi dampak signifikan pada pengurangan jumlah penduduk miskin di Maluku Utara. Yang kedua, perindustrian. Langkah sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam pengangkatan potensi komoditi unggulan utama di ketiga daerah tersebut. Antaranya kelapa, minyak asri, rempah-rempah seperti pala, cengkeh, dan kayu manis, serta perikanan. Yang ketiga, pertambangan. Pertambangan yang ada di Maluku Utara, yaitu minyak bumi, emas, perak, dan batu bara. Yang keempat, perdagangan. Ada beberapa perdagangan yang selalu menjadi andalan ekspor di daerah Maluku. Diajukan produksi hutan, agroproduk, produk perkebunan, kelautan, perikanan, dan produk pertambangan, industri, manufaktur, dan akses distribusi. Yang kelima, perhubungan. Pemerintah terus berupaya melaksanakan pembangunan di semua sektor dengan penuh tekad dan semangat, terutama di sektor perhubungan. Dengan membangun pelabuhan sektor transportasi baik darat, laut, dan udara, semua jalur transportasi ini dapat mempermudah dan mempercepat ekspansi ekonomi sehingga pemulihan dan peningkatan ekonomi dapat dicapai. Selanjutnya, Provinsi Maluku. Yang pertama, pertanian. Provinsi Maluku merupakan daerah kepulauan dengan luas daratan hanya 7,6%. Sehingga upaya membangun sektor pertanian, khususnya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan pertanian membutuhkan strategi khusus. Yang kedua, perindustrian. Pembuatan kerupuk, pengolahan makanan dan minuman, pengembangan industri tertinggal Dirjen PPI, Kementerian Pengolahan Minyak Kayu Putih. Yang ketiga, pertambangan. Maluku memiliki berbagai potensi galian dan mineral yang belum dikembangkan secara optimal. Emas banyak terdapat di Pulau Wetar dan Lirang, sementara kalorin, pasir kuarsa, belerang, kapur, dan batu apung, asbes, mangan, tembaga, krom, dan bahan mineral lainnya terbesar di 40 daerah lokasi pertambangan di Maluku. Yang keempat, perdagangan. Maluku menjadi poros perdagangan rempah dunia dengan cengkeh dan pala sebagai barang dagangan utama. Hal ini membuat Maluku dijuluki sebagai kepulauan rempah hingga hari ini. Yang kelima, perhubungan. Adapun fungsi dari Dinas Perhubungan atau biasa disingkat Dishub adalah merumuskan kebijakan bidang perhubungan dalam wilayah kerjanya.
Dishub Provinsi Maluku adalah penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kebijakan perhubungan atau transportasi untuk wilayah Provinsi Maluku. Selanjutnya Provinsi Papua Barat. Yang pertama pertanian. Sektor pertanian sendiri merupakan upaya strategis pemerintah Provinsi Papua Barat. Di antaranya adalah perluasan areal pertanian, penerapan teknologi budaya dan ramah lingkungan. Komunitas lokal non-beras, keladi, ubi jalar, ubi kayu, dan sagu. Yang kedua, perindustrian. Pertumbuhan produksi industri manufaktur besar sedang triwulan 2 tahun 2004 naik sebesar 4,57. Terhadap kenaikan tersebut terutama disebabkan naiknya produksi industri mesin dan perlengkapan yang tidak termasuk dalam lainnya. Yang ketiga, pertambangan. Sebagaimana lazimnya daerah lain di Provinsi Papua, wilayah Kabupaten Paniai juga terdapat potensi bahan tambang seperti batu bara, emas, besi, kapur, dan kualim. Penyebaran potensi bahan galian tambang di Kabupaten Paniai adalah batu bara, emas, dan besi. Yang keempat, perdagangan. Papua Barat juga merupakan salah satu daerah penghasil nikel di Indonesia. Semua barang tambang yang ada di Indonesia tidak diperoleh ekspor dalam bentuk mentahan, melainkan harus diolah terlebih dahulu menjadi bahan yang siap untuk digunakan. Yang kelima, perhubungan. Dishub Provinsi Papua Barat adalah penyelenggara urusan pemerintah bidang kebijakan perhubungan atau transportasi untuk wilayah Provinsi Papua Barat. Yang keempat, Provinsi Papua. 1. Pertanian. Pertanian berupa pertanian tanaman pangan yang meliputi tanaman padi yang terdapat di distrik Paniai Timur, Palawijaya, jagung, ubi jalar, ketela pohon, kacang tanah, dan kacang kedelai. Dan jenis tanaman hortikultural yaitu sayur-sayuran yang tersebar setiap distrik. Jenis tanaman pangan yang diusahakan oleh penduduk di Kabupaten Paniai meliputi ubi jalar. Yang kedua, perindustrian. Supplier wilayah Papua yang mensuplai kebutuhan material konstruksi, kebutuhan baja, dan juga kebutuhan industri lainnya seperti besi beton, besi siku dalam bentuk round bar. Yang ketiga, pertambangan. Provinsi Papua memiliki potensi pertambangan seperti batu bara, emas, besi, dan batu kapur, dan kualit. Yang keempat, perdagangan. Papua memiliki sumber pangan yang tentu tidak memiliki oleh Papua lainnya. Sumber pangan tersebut adalah sagu. Di Papua sendiri, kita tidak akan sulit untuk menemukan tanaman penghasil sagu. Sebab tanaman ini banyak tumbuh subur di dalam hutan Papua yang masih asli dan jumlahnya pun begitu banyak. Yang kelima, perhubungan. Dalam sistem perhubungan Provinsi Papua ini memang belum berkembang secara pesat karena masih ada yang harus dibangun dan dikelola kembali seperti fasilitas pelabuhan, bandara, dan jalur transportasi. Baiklah, soal yang keempat yaitu sebutkan dan menampilkan sebutkan dan tunjukkan di peta sungai-sungai yang terdapat sesuai pembagian masing-masing. Baiklah, yang pertama sungai-sungai di Nusa Tenggara Timur. Yang pertama ada Sungai Bananain, Sungai Kambaniru, dan Sungai Noel Mina. Ini peta dari sungai tersebut. Yang poin B, gunung, sebutkan nama-nama gunung dan beri peta. Gunung yang ada di Nusa Tenggara Timur, Gunung Mutis, Gunung Timau, Gunung Poco Mandau, Gunung Likang, Gunung Poco Nalu, dan Gunung Ranaka. Inilah peta dari gunung-gunung Mutis dan Gunung Timau. Selanjutnya, danau yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, Danau Wekuri, Danau Ranamese, dan Danau Sanonggoan. Selanjutnya, nama ikon atau semboyan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk slogannya belum ada atau tidak tersedia.
Untuk daftar moto atau semboyan Kabupaten Kota Nusa Tenggara Timur, yaitu semboyan Kabupaten Lembata, Taan Towu, semboyan Kabupaten Sumba Barat, pada Eweta Manda Ilu. Selanjutnya Provinsi Maluku Utara. Yang pertama, sungai yang ada di Maluku Utara, Sungai Yaro. Di samping itu ada petanya. Yang kedua, gunung yang ada di Maluku Utara yaitu Buku Sibela, Kiemarijang, Gamalama, Gamkonora, Obi, dan Wato-Wato. Lalu danau yang ada di Maluku yaitu Danau Galega, Danau Segea. Yang keempat, nama ikon atau semboyan di Maluku Utara, Marimoy Game Futura, artinya adalah bersatu kita kuat. Selanjutnya sungai di Maluku. Sungai di Maluku yaitu Sungai Apu, Sungai Eti, Sungai Kawa, Sungai Masiwang, Sungai Salawai, Sungai Sapalewa, dan Sungai Tala. Di samping ini ada peta Sungai Sapu. Gunung yang ada di Maluku yaitu Gunung Binai, Gunung Gamsunoro, Gunung Kapalamandan, dan Gunung Sahuai, dan Gunung Walolon. Danau yang terdapat di Maluku, Danau Tolire, Danau Laguna, Tangga Seribu, Danau Dinivala, Danau Rana, Danau Galela. Ikon yang ada di nama ikon di Maluku Utara, Siwa 5, artinya adalah milik bersama. Selanjutnya Provinsi Papua Barat. Nama sungai yang ada di Papua Barat, Sungai Aimau, Sungai Kamundan, Sungai Muturui, Sungai Serumu, Sungai Waraswai, Sungai Wowe. Nama gunung yang ada di Papua, Kaboka, Arfak, Mebo, Umsini, Niefep, Wats Irau. Danau-danau yang ada di Papua Barat, Danau Kamakowalor, Danau Sentanil, Danau Lok, Danau Tigi, Rombebai, Danau Murai, dan Danau Kutubu. Nama ikon Provinsi Papua Barat, Cintaku Negriku. Selanjutnya Provinsi Papua. Nama sungai yang ada di Provinsi Papua, Sungai Baliem, Sungai Digul, Sungai Bian, Kamundan, Lawrence, Mamberamo, dan Torasi. Nama gunung yang ada di Papua yaitu Karstens, Piramid, Sumantri, Mandala, Trikora, Ngaplisip, Yamin, dan Ngapulu. Nama-nama danau yang ada di Papua, Danau Sentani, Danau Kamakwalor, Danau Rombebai, Danau Tigi, Impote atau Danau Love, Danau Teluk Yotefa. Nama ikon di Provinsi Papua yaitu Karya Swadaya. Soal yang terakhir, jelaskan dengan gambar sesuai pembagian masing-masing kegiatan budaya dan pariwisata. Yang pertama yaitu Nusa Tenggara Timur. Kebudayaannya yang lebih terkenal yaitu Festival Komodo. Dan ada juga beberapa festival. Yang pertama, Festival Penangkapan Paus secara tradisional, Festival Tenun Ikat Cika, Festival Kalimutu. Pariwisata yang ada di Nusa Tenggara Timur yaitu paling terkenal yaitu Pulau Komodo dan Labuan Bajo. Salah satu aktivitas menarik di Labuan Bajo adalah menyelam. Titik selam yang paling terkenal adalah Manta Point. Selanjutnya di Provinsi Maluku Utara. Budaya di provinsi ini tari lalayon, pariwisata yang terdapat di sana, Banteng Kamalata, Benteng Beranafet, Benteng Toluco, Sasadu, Masjid Sultan Ternate, Legugam, tarian soya-soya. Selanjutnya Provinsi Maluku. Kebudayaan yang terkenal di Provinsi Maluku, pukul sapu, makan panita, bambu gila, malam badendang, dan tradisi cuci negeri. Sedangkan pariwisata yang terkenal di Maluku yaitu Momen Perdamaian Dunia,
Dan ada juga yang lain, yaitu Istana Mini, Ertejunhok, Ertejun Lumoli. Dan yang selanjutnya Papua Barat. Kebudayaan di Provinsi Papua Barat yaitu Tali Sajojo, Tari Perang, Tari Perang. Pariwisata yang ada di Papua Barat yang lebih terkenal yaitu Taman Nasional Teluk Cendrawasih, Desa Sawingrai, Situs Purbakala Tapurarang, dan Pulau Misol. Dan yang terakhir, kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Papua. Kebudayaan yang lebih terkenal di Provinsi Papua yaitu Rumah Kaki Seribu. Dan ada lain juga tarian gale-gale, tarian pacul 3, tarian seka, tarian cendrawasih, dan pariwisata yang tidak kita yang banyak orang tahu yaitu Raja Ampat, Pulau Biak, dan Taman Nasional Lores. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.